Isu Megawati mau mencalonkan diri sama liarnya dengan isu Jokowi 3 periode atau isu penundaan pemilu. Dia menegaskan isu tersebut maha menyesatkan. Sebelumnya, dia juga pernah bertanya ke Megawati apakah ada niat untuk maju lagi menjadi calon presiden. Intinya Megawati tahu diri. Yang jelas, PDIP tidak mungkin lompat ke jurang kekalahan dengan mengusung Megawati. Ini adalah isu untuk menyenangkan kelompok sebelah dengan angan-angan kosong. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Di awal tahun 2023 ini, akan saya mulai dengan pembahasan mengenai PDIP yang konon diterpa isu tidak sedap. Ada yang bilang partai PDIP akan terpecah belah karena ada konflik antara pendukung yang mendukung Puan dan Ganjar sebagai calon presiden. Menariknya, belakangan malah muncul isu yang menurut saya sangat aneh, yaitu Megawati diusung PDIP sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Katanya masing-masing kubu antara Ganjar dan Puan ngotot, sehingga lebih baik diambil jalan tengahnya, yaitu Megawati saja yang jadi calon presiden. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali mengembuskan isu tersebut. Sebenarnya tidak masalah kalau pada akhirnya PDIP memutuskan Megawati yang akan diusung sebagai calon presiden. Hanya saja, ini bakal membuat para kadrun dan pendukung Anies teriak kegirangan seolah tim kesayangan mereka menang Piala Dunia. Lagi pula, kewenangan mengusung calon presiden ada di tangan Megawati. Masa sih Megawati mengusung calon sendiri? Agak aneh memang. Kelompok sebelah memang sangat berharap Puan yang menjadi calon presiden karena ini bakal jadi kemenangan buat Anies. Tanpa perlu selenggarakan pemilu, sudah ketahuan siapa pemenangnya. Apalagi kalau sampai Megawati yang jadi calon presiden, mereka bakal mengadakan pesta dangdut 7 hari 7 malam. Terlalu gampang dikalahkan. Jadi isu ini hanyalah hiburan sementara untuk kelompok sebelah. Tidak peduli siapa yang memulainya. PDIP diisukan retak, mereka pasti senang. Pokoknya kalau ada berita yang tidak sedap yang menimpa PDIP, mereka pasti senang bukan main. Faktanya, politisi senior PDIP, Panda Nababan, membantah tegas isu tersebut. Panda menyebut isu Megawati mau mencalonkan diri sama liarnya dengan isu Jokowi 3 periode atau isu penundaan pemilu. Dia menegaskan isu tersebut maha menyesatkan. Sebelumnya, dia juga pernah bertanya ke Megawati apakah ada niat untuk maju lagi menjadi calon presiden. Intinya Megawati tahu diri. Yang jelas, PDIP tidak mungkin lompat ke jurang kekalahan dengan mengusung Megawati. Ini adalah isu untuk menyenangkan kelompok sebelah dengan angan-angan kosong. Sebenarnya, keingintahuan publik mengenai sosok calon presiden yang akan diusung PDIP semakin lama semakin kuat. PDIP terkenal suka mengulur waktu hingga bikin mereka penasaran. Oposisi dan lawan politik juga diyakini tidak sabar lagi menunggu langkah catur Jokowi. Sampai akhirnya muncul analisis di mana Megawati akan mengumumkan nama calon presiden PDIP saat peringatan hari ulang tahun ke-50 partai. Apalagi Puan Maharani juga pernah menyebut nama calon presiden PDIP sudah ada di kantong Megawati. Selain itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto juga membenarkan pernyataan Puan. Dia bilang Megawati sudah mempertimbangkan sosok calon presiden yang akan diusung PDIP. Megawati sudah mengambil pertimbangan yang cukup matang. Bahkan dikabarkan, Megawati sudah berdiskusi dengan Jokowi sebelum menentukan satu nama yang akan diusung PDIP. Tapi kapan nama tersebut diumumkan masih menjadi misteri. Hanya Tuhan dan Megawati yang tahu. Hasto hanya bilang Megawati menunggu momentum yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi yang berharap Megawati jadi calon presiden segera stop berhalusinasi. Ini mustahil terjadi. PDIP bertekad memenangkan pemilu secara hat-trick. Tidak mungkin PDIP mengusung sosok yang berpeluang besar kalah telak. PDIP tidak mungkin sebodoh itu mengambil langkah catur yang sembrono, mengingat PDIP sudah 2 kali menjadi pemenang pemilu. Kalau mereka bodoh, tak mungkin bisa menang 2 kali berturut-turut.
Kelompok sebelah memang sangat mengharapkan PDIP sembrono atau dilanda masalah besar sehingga junjungannya bisa menang pilpres. Ilusi mereka cukup parah. PDIP nggak akan sebodoh itulah. Ini sama saja mengharapkan orang dewasa menjawab 1+1 sama dengan 10. Hanya ada satu jalan di mana Anies punya peluang menang pilpres, yaitu PDIP tidak ikutan pilpres atau PDIP mengumumkan nama calon presiden secara sembarangan. Tanpa PDIP, Anies juga akan menghadapi pertarungan sengit dengan Prabowo, karena dua nama ini seimbang kekuatannya dalam berbagai survei. Tapi kalau ada PDIP dan mengusung nama yang tepat, Anies takkan punya peluang. Makanya pendukung Anies saat ini sedang deg-degan, sedang berdoa agar Anies mendapatkan lawan yang mudah. Mungkin ada yang semedi di puncak gunung Himalaya agar permohonannya dikabulkan. Sisanya mereka menggunakan cara kotor, yaitu membuat narasi hoax dan menyesatkan untuk memoles Anies. Target marketnya adalah masyarakat lugu yang gampang ditipu dan dibodohi. Menurut saya, para bandar sedang wait and see, menunggu sambil memantau. Kalau PDIP mengusung Puan atau bahkan Megawati, maka mereka akan tertawa dan kardus serta logistik akan cair. Tapi kalau Ganjar yang terpilih, mungkin bandar akan memilih mundur. Makanya posisi Anies saat ini masih rawan dan tidak sepenuhnya aman. Coba ingat-ingat lagi perkataan Fahri Hamzah beberapa waktu lalu. Koalisi sebelah tidak kunjung terbentuk karena bandar belum sepakat. Mereka masih wait and see. Jika dirasa peluang menang sangat kecil, bisa jadi mereka mundur dan masa bodoh dengan pemilu. Pemilu butuh biaya besar. Untuk apa buang duit percuma kalau peluang menang sangat kecil? Kalau saya prediksi, PDIP tidak akan mengumumkan nama capres di hari ulang tahun partai. Setahu saya, PDIP suka mengulur waktu sampai menjelang akhir. Kemungkinan di bulan Juni sudah akan ketahuan siapa namanya. Semoga saja PDIP bijak menentukan calon presiden. Hanya PDIP yang bisa meredam pergerakan dan ambisi Anies. Hanya PDIP yang bisa menghalangi Anies jadi presiden. PDIP pasti sudah banyak belajar dari Pilkada DKI 2017, di mana Anies membuat banyak kekacauan dan meninggalkan banyak masalah. Jangan gara-gara ambisi pribadi menginginkan terah Soekarno berkuasa, malah membuat Anies dan kelompok di belakangnya yang berkuasa. PDIP harus sadar siapa orang-orang yang berada di belakang Anies. Sungguh berbahaya kalau sampai mereka menguasai negara ini. Jangan karena ego sendiri lantas membuat kubu sebelah menang dan tertawa. Anies memimpin Jakarta saja sudah bikin kita semua geleng kepala. Apalagi kalau sampai dia memimpin satu Indonesia. Sungguh tak terbayangkan efek dominonya. Anies terlihat seperti boneka yang akan dikendalikan oleh kelompok di belakangnya jika sampai menjadi presiden. Mereka adalah kelompok yang sudah haus kekuasaan, yang di masa pemerintahan Jokowi tidak bisa berbuat banyak. Sebagai gambaran, bayangkan kepemimpinan Ahok yang berganti ke Anies. Sangat kontras bukan? Kata Ahok, banyak yang akan pesta pora. Mereka yang selama ini kering, akhirnya bisa tertawa ketika Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Begitu juga dengan kepemimpinan Jokowi jika berganti ke Anies. Sudah bisa lihat gambarannya? Jadi bisa dikatakan nasib negara ini ada di tangan PDIP karena ada satu kadernya yang bisa mengalahkan Anies. PDIP punya peluang menang 3 kali berturut-turut. Anies juga tidak akan mundur. Jadi hanya PDIP yang bisa memenangkan atau mengalahkan Anies. Tergantung siapa yang akan diusung PDIP. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.